Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, para sahabat pembelajar bahasa Arab kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melalui video ini akan membahas lembaran-lembaran soal yang terdapat di dalam buku Jisr. Yang pertama, kita akan membahas halaman 8. Silahkan dibuka bukunya. Kita mulai dengan halaman 8. Di halaman 8, seperti pada umumnya dalam kitab Jisr, di bagian atas kita akan menemukan mufradat atau kosakata. Kemudian di bagian bawah kita akan menemukan ayat Al-Quran. Tugasnya dalam soal atau ikhtibar ini, ikhtibar, ujian, tugasnya adalah yang pertama kita membuat rekaman qiraah, membaca dan tarjamah. Kemudian kita mengirimnya ke nomor admin yang sudah biasa kita kirim. Seperti ini, ikhtibarun, ujian, tamyizun, membedakan, gharibatun, berbeda, qiblatun, kiblat, qublatun, ciuman, wahdahu, semata, atau boleh kita artikan yang Maha Esa. Kemudian ayat Al-Quran kita baca dan kita artikan seperti ini. Ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Kita artikan, wahai Musa, sesungguhnya aku Allah, Tuhan semesta alam. Perhatikan sedikit dalam ilmu tajwid. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Disebut dengan mad jaiz di sini. Termasuk juga kata inni, ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah, ini mad tabi'i. Kemudian datang setelahnya hamzah, ini juga disebut dengan mad jaiz, dibaca 4 atau 5 harokat. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Artinya, dan akan tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Perhatikan di sini, walakin, la dibaca panjang. Kemudian selanjutnya, masih di halaman 8, ada istilah ikhtibar at-tamyiz. Ikhtibar at-tamyiz, atau ujian membedakan. Kita akan kerjakan halaman 8 bagian tengah ini. Perhatikan. Soal pertama, lingkari kata yang berbeda. Di halaman 8, soal pertama, dha' dairatan haulal kalimatil gharibah. Lingkari. Contohnya seperti ini, ada kata ilahun, Allahu ilahun. Yang berbeda yang mana? Yaitu kata Allah, maka kita lingkari. Kemudian nomor 2, abadun, abadun, idun. Yang berbeda adalah idun, maka kita lingkari. Nah, seperti itu. Perhatikan di sini, perbedaan tidak hanya dari segi tulisan atau huruf. Di sini perbedaan huruf, ain, ba, dal, ainnya dal, berbeda huruf. Tetapi bisa juga perbedaan dari segi harokat. Ya, contoh di sini rabbun, rabbun, rabbin. Ini semua hurufnya sama, tapi harokatnya berbeda. Maka kita lingkari kata rabbin. Ya, silakan kerjakan sisa yang belum dikasih jawabannya. Selanjutnya, soal kedua. Soal kedua adalah perintahnya qul mutasyabihun aw mukhtalifun. Katakan, apakah kedua kalimat di bawah ini
sama atau berbeda. Jika sama, kita ucapkan mutasyabih, dan apabila berbeda, kita ucapkan mukhtalif. Ini perintah awalnya. Namun, dalam hal ini, kita mengerjakannya dengan memberi tanda sama dengan di buku, silakan ditulis sama dengan, jika dua kata tersebut mutasyabih atau sama, dan beri tanda X jika dua kata tersebut mukhtalif atau berbeda. Perlu diperhatikan di sini bahwa yang dimaksud berbeda adalah berbeda dari segi huruf dan harokat, baik harokat di awal ataupun harokat di akhir. Seperti contohnya nomor 1, kata Rabbin dan Rabbun. Kata Rabbin dan Rabbun hurufnya sama, namun harokatnya yang akhir berbeda. Rabbin, Rabbun. Maknanya sama saja, karena perbedaan hanya di harokat akhir. Kita sudah paham jika perbedaan di harokat akhir itu maknanya sama. Namun dalam hal ini, karena kita berada di dalam bab at-tamyiz atau membedakan sebuah kata, maka kita harus membedakan secara sempurna. Maka jika berbeda harokat akhirnya pun kita katakan mukhtalif, ya, Rabbin, Rabbun. Walaupun maknanya sama, kita katakan mukhtalif, Rabbin, Rabbun, mukhtalif, maka kita kasih tanda di sini adalah tanda X seperti ini. Adapun nomor 2 contohnya ilahun, ilahun. Ini sama, harokatnya semua sama, kemudian hurufnya juga sama, maka kita katakan di sini mutasyabih atau kita tulis tanda sama dengan. Demikian cara mengerjakan seluruhnya. Mohon diperhatikan harokat akhir dan juga harokat awal dan huruf. Jika berbeda harokat awal atau akhir atau berbeda bahkan hurufnya, maka kita katakan mukhtalif. Jika sama 100%, maka kita katakan mutasyabih atau kita tulis tanda X. Jika berbeda, kita tulis tanda sama dengan jika sama di buku. Kemudian nanti kita upload dalam bentuk foto atau JPEG. Baik. Soal ketiga, sambungkan antara alif dan ba. Kita lihat, ini sangat mudah. Ini di grup alif ada kata yang berbahasa Arab, kemudian di grup ba ada kata yang berbahasa Inggris. Nanti kita akan terjemahkan. Kita hanya menarik garis saja seperti ini. Kata la artinya not, atau arti dari bahasa Inggris ini bisa kita lihat di sini, dan sebagian tidak kecuali seluruhnya. Nah ini ya, silahkan disambungkan.